persiapan kita hari ini sudah terakhir ya, latihan terakhir untuk putaran 1, latihan terakhir untuk pertandingan buat besok. Jadi ya semoga pemain materi yang kita siapkan sudah matang, sudah kita siapkan lawan 11 lawan 11, 12 lawan 11, 14 lawan 11 kita sudah siapkan. Jadi semoga besok kita bisa dapat hasil yang maksimal. Kalau untuk rotasi besok kita nggak ada rencana rotasi, semua pemain fit akan diturunkan karena kita sebagai klub, sebagai pemain kita sudah punya perjanjian untuk kita maksimalkan semua pertandingan di putaran ke-1 untuk target kita kalau bisa selesaikan di 5-6 besar. Oke. Jadi nggak ada rencana untuk apa namanya rotasi. Kita semua kebutuhan dan untuk maksimalkan pertandingan buat besok. Belum bisa. Memang kita sebagai tim pelatih pastikan aku lihat perjuangan dia selama dia sakit sangat profesional. Dia terapi 2-3 kali, dia mencoba, tapi kalau genetik bilang tidak ya nggak bisa karena dia masih belum pulih. Jadi dia di 70% kemampuannya, 80%. Jadi saya nggak mau ambil resiko untuk dia bisa cedera lebih lama. Jadi harus tunggu mungkin untuk putaran kedua dia baru tampil. Silakan. Oh nggak mungkin. Statistik di sepak bola Indonesia itu kita tidak bisa pegang karena ada tim yang juru kunci bisa menangkan tim yang puncak. Kadang-kadang juga yang tentukan menangkan pertandingan bukan tim. Jadi susah kalau kita mau cuma bicara statistik ya sebenarnya enggak. Tetap kita waspada. Tim Bayangkara punya pemain dengan pengalaman, pemain dengan kualitas, pelatih dengan pengalaman, pelatih yang juga berkualitas. Jadi sama sekali kita nggak mau lihat berapa pertandingan mereka. Apalagi kita tahu kalau biasanya berapa tim pas lawan Arema itu sepertinya motivasinya itu double. Jadi kita nggak bisa lengah, kita tetap akan kasih maksimal karena kita tahu Bayangkara itu adalah tim yang bagus. Decirle que estamos felices porque volvíamos a jugar bien, ¿verdad? Estaba unos partidos muy mal y ahora volvemos a jugar bien. El equipo está muy compacto, no sufrimos tantos goles y hemos podido marcar y espero que mañana para encerrar con llave de oro esta fase podamos ganar el partido y así volver a nuestro lugar de donde no deberíamos ter salido, ahí el top 5 position. Dia bilang kalau memang ya kita tidak terlalu ini ya pikirkan posisi Bayangkara di mana. Yang paling penting Arema secara tim sudah mulai kompak lagi, sudah mulai permainan yang lebih bagus, lebih enak. Kita bisa berapa kali pertandingan menang, bisa berapa kali kita clean sheet. Jadi semoga besok kita bisa dapat hasil yang terbaik dan selalu Arema ada di posisi yang sesungguhnya yang di dalam 5 besar. Banyak yang kita harus pelajari ya, banyak yang kita harus pelajari. Apalagi setelah kita dapat penalti yang tidak penalti ya. Itu harus bukan masalah yang ngeluh atau tidak, tapi ya satu hal yang biasanya kita harus belajar untuk kita tetap konsentrasi, tetap strong, tetap fokus. Apapun keputusan dari wasit, kita nggak boleh lengah. Kita harus terima. Itu yang sebenarnya
difokuskan sekarang karena banyak kejadian yang bukan merugikan kita ya, tapi pengaruh kepada psikis kita. Karena sebenarnya kita tahu kalau bukan wasit yang masukin bola ke gawang kan, tapi paling enggak jangan sampai mentalnya kita itu kena karena ada keputusan yang menurut kita tidak adil, menurut lawan adil atau menurut wasit adil. Jadi yang pertama itu pelajar, yang kedua itu tetap kita harus konsisten dengan permainan kita, apapun itu hasil. Kita nggak boleh keluar dari ciri khas kita nggak boleh keluar dari apa yang kita sepakati, apa yang kita rasain, di mana kita apapun hasilnya kita selalu harus main seperti Arema yang sesungguhnya. Jadi seperti itu, Mas. Ya, seperti itu yang tadi saya bilang, kita sebagai tim kita harus siap. Selain permainan kita, ya kita tahu kalau memang sepak bola itu nggak adil ya. Udah ada contoh jelas di Piala Dunia. Kita harus kuat dengan mungkin keputusan-keputusan yang tidak ini ya, sepihak kepada kita. Kita kemarin sudah rasain, kita sangat drop setelah penalti yang tidak penalti dikasih ke lawan, tapi kita harus tetap melawan, kita harus tetap konsisten. Saya sebagai pelatih selalu minta kepada pemain kita pikir positif aja. Saya berharap semua kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh wasit adalah kesalahan murni kesalahan karena tidak lihat atau karena tidak ini. Karena kalau memang bikin kesalahan dengan sengaja, kasihan mereka. Kasihan keluarga, kasihan anak-anak mereka, karena sesuai dengan pengalaman saya itu karma di sepak bola itu lebih cepat dari karma hidup, Mas. Cepat sekali itu, cepat sekali. Kamu bikin kesalahan di bola itu besok kamu bayar. Jadi ya kita pikir positif, semoga semua kesalahan yang khususnya pemimpin pertandingan itu pure dengan kesalahan, bukan pure untuk mau merugikan orang. Saya selalu percaya begitu. Dan kita harus tetap melawan. Apapun itu terjadi di dalam pertandingan, kita harus belajar, kita nggak boleh drop, kita tetap fokus, kita tetap harus berjuang sampai menit-menit terakhir. Itu kan pelajaran yang paling berharga yang dari kemarin yang kita coba dilanjutkan dengan pertandingan terakhir melawan Bayangkara.